pertama ayat ini kan sebenarnya menunjukkan contoh dari penjelasan dari ayat yang sebelumnya bahwa ada sebagian kelompok yang togo, yang melampaui batas, ya, sehingga kemudian diistilahkan dengan tauhid, dan ada orang-orang yang meyakini Tuhan itu Allah, dan orang-orang yang meyakini atau beriman pada Allah, maka Allah akan melindungi mereka, akan selalu memberikan petunjuk pada mereka. Sementara yang sebaliknya dia akan justru diarahkan ke arah kegelapan gitu. Nah di sini contoh orang yang berimannya Nabi Ibrahim, contoh orang yang melampaui batas itu adalah Namrud gitu ya. Walaupun nggak disebutkan namanya di sini ya. Jadi bisa siapapun. Nah di sini Allah menunjukkan ya bahwa dalam bentuk perdebatan bagaimana Allah itu mengarahkan perdebatan itu. Kalau kita melihat ini ya, kita melihat diskusi ini ya. Ini selain dari yang tadi sudah didiskusikan ya. Sebenarnya kan jawaban-jawaban baik itu dari Namrud maupun dari Nabi Ibrahim itu sebenarnya kalau kita yang melihat ini sebenarnya bisa dijawab. Tapi Allah membuat tidak bisa dijawab. Jadi misalkan ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, dan kemudian Namrud menjawab bahwa ana uhi wa umit, aku menghidupkan dan aku mematikan. Sebenarnya kan Nabi Ibrahim bisa menjawab gitu. Bisa kan. Loh, itu banyak yang hidup, banyak yang mati, enggak ada pengaruh sama kamu gitu. Tapi Nabi Ibrahim enggak menjawab itu. Allah tidak mengilhami Nabi Ibrahim untuk menjawab dengan cara itu. Tapi Allah mengilhami Nabi Ibrahim, memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan pertanyaan yang lain tentang matahari. Bahwa Tuhanku itu yang menerbitkan matahari setiap hari gitu ya, dari timur ke barat. Coba kalau kamu memang mampu dibalik gitu. Sebenarnya Namrud itu bisa jawab tuh kalau Allah mau gitu ya. Ya coba Tuhanmu bisa nggak dari barat ke timur gitu. Jadi ditantang gitu sebenarnya bisa, tapi Allah tidak memberikan petunjuk pada Namrud itu untuk menjawab itu. Jadi ketika kita berdialog, kita berdiskusi mengambil orang ini benar-benar Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang dia mau untuk menjawab atau memberikan pertanyaan yang sehingga fabuhita bisa orang tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa jawab, nggak bisa berkutik gitu. Nah sehingga kemudian ini diberikan contoh juga di sini bahwa wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Nah ini satu yang hal yang lain ya, di antara tadi yang banyak hikmah yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua tentang kisah Nabi Uzair. Di sini juga tidak disebutkan ya, nama Nabi Uzair, sehingga namanya juga bisa beda-beda. Tempatnya di mana juga nggak disebutkan. Pada Baitul Maqdis ada banyak riwayat yang menjelaskan banyak tempat yang lain. Yang jelas hikmahnya adalah bahwa di sini ada suatu kondisi yang sudah hancur-hancuran gitu ya. Kemudian orang soleh ini atau Nabi Uzair ini bertanya. Di sini kan bahasanya bertanya, bukan nggak percaya. Tapi kaifa, gitu. Bagaimana yang sudah hancur ini bisa hidup lagi? Gitu. Nah, kemudian ini sama nanti setelah ini Nabi Ibrahim juga bertanya, bagaimana gitu ya, menghidupkan yang mati. Gitu. Nah itu juga katanya kata yang digunakan kaifa, bagaimana? Bukan nggak percaya, tapi gimana menghidupkannya gitu dengan yang sudah mati gini, sudah hancur-hancuran gini. Ya, kemudian ditunjukkan kan bagaimananya itu ditunjukkan gitu. Bagaimana sehingga dimatikan 100 tahun terus ini keledai dan sebagainya itu ditunjukkan bagaimananya itu ya, sehingga menjadi jelas. Nah, kadang itu buat orang-orang tertentu bisa seperti itu. Tapi buat kita gitu ya, kan kita nggak bisa menuntut maksudnya ada yang keajaiban yang secara fisik gitu ya, kelihatan gitu ya, sehingga perintahnya kalau buat kita ini kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Walaupun iman itu kan pasti ada menyisakan sedikit keraguan. Apa iya nanti aku dibangkitkan? Apa iya nanti ada hidup setelah mati gitu. Wah, aku beriman. Ya, tapi pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu masih ada.
Nah, ketika makanya ada bedanya orang percaya dengan orang tahu itu kan. Orang tahu itu kan tahu ini, tapi percaya itu kan ada. Saya percaya sama dokter, saya nggak tahu sebenarnya ilmu kedokteran, tapi saya percaya sama dokter itu bahwa obat ini atau resep yang diberikan itu akan membuat. Tapi masih ada pertanyaan apa ya ini benar obat ini. Tapi saya percaya. Nah, iman kan begitu gitu. Tapi orang itu akan nanti yakin itu ketika nanti menjelang kematian. Itu akan disingkapkan ketika kata Pak Ahmad tadi kan, bahwa pada saat itu akan terlihat sehingga kau akan yakin gitu, benar melihat gitu. Nah sekarang ini kan masih ada itu gitu. Nah sehingga perintahnya adalah sembahlah kamu sampai kamu datang keyakinan, sampai kamu mati nanti. Nah orang apa namanya Nabi Uzair, mungkin juga Ashabul Kahfi atau para nabi itu diberikan petunjuk seperti itu sehingga yakin sampai pada tahap yakin gitu. Dan tidak semua orang bisa mencapai itu kecuali dengan usahanya yang terus menyembah Allah dan sebagainya. Sehingga ya apa namanya iman ini terus harus dipegang gitu ya, sehingga apa namanya bil urwatil wuthqa itu ya, fastamtak apa yang di ayat sebelumnya itu. Dan keajaiban itu tadi kata Pak Wawan, kok ini sebenarnya lebih ajaib dibanding yang Ashabul Kahfi. Di Ashabul Kahfi itu ditegaskan di situ, am hasibta anna ashabul kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa kejadian Ashabul Kahfi dan Raqim itu adalah satu-satunya yang apa ajaib, yang aneh? Ini banyak di sekitar kita yang ajaib, kita nggak memikirkan gitu. Ya, itu yang apa namanya kita sering nggak sadari. Jadi kita sering menganggap keanehan itu adalah suatu keanehan yang apa namanya ya benar-benar khariqul adat gitu ya, yang keluar dari kebiasaan gitu. Padahal banyak yang aneh di sini, orang yang banyak sekali lah. Tapi kalau orang itu meneliti gitu ya. Tapi kalau orang nggak meneliti ya nggak tahu ini sebenarnya suatu keajaiban, suatu yang luar biasa. Sehingga harusnya kita setiap saat itu takbir, subhanallah segala macam, karena banyak sekali yang ajaib di sekitar kita.